Ke arah belakang, langsung sprint. Dia telah memberikan sedikit waktu, tapi Sans tidak mau tinggal diam. Sans masih mau lebih. Rian is coming, tapi Albert kali ini akan ke first blood di tangan dari seorang Albert. Boot, dan one last hit. First blood di tangan dari Deden from Bogor Clay. Arkeosi memaksakan dengan adanya satu buah team fight di arah River. Wow. Oke. First blood-nya pun menjadi milik dari Arkeosi sekarang. Drian, coba lihat, tidak ada mana lagi. Hanya ada sedikit mana dalam tubuhnya dan kemungkinan dia harus recall terlebih dahulu, mengisi lagi. Baru balik ke area mid untuk bisa membantu ke arah rekan-rekannya. Iya, Skylar pun kali ini harus benar-benar bisa ngebeli waktu karena dia memainkan Cloud. Jadi harus lebih sabar untuk menunggu waktu pick tertinggi dari Cloud itu sendiri, menunggu Golden Staff. Minimal di menit yang ke-7. Oke, tapi buat kali ini kita bakal lihat. Ujikan bottom lane, Sans, si mau lobby. Ada Keyboy di depan sana. Dan bahkan Skylar belum bisa memberikan impact dengan cukup banyak. Tapi Albert is coming. Saya menjadi pilihan utama. Albert sudah level 4 dan memilih untuk mundur. Dapatkan satu buah gold buff dan ternyata Sans. Oke. Dia berhasil mendapatkannya dengan satu buah piring tetangga, Bapul. Yap, dan membuat dirinya pun sekarang udah level 4 sama seperti Albert walaupun masih ketinggalan setengah HP-nya lagi. Tapi mereka masih tetap berada di dalam area jungle-nya. Udah dilompati dengan Tyrant Revenge, ada Bouncing Ball pula. Belum bisa terbang kemanapun hanya saja di area bawah gold lane-nya. Skylar jauh lebih menguasai area tersebut. Oke, Finn mencoba untuk memberikan sedikit buy time untuk seorang Albert agar papelnya diambil terlebih dahulu dan langsung dia menuju ke arah satu buah turtle. Tapi ternyata dengan ada satu bahan offended yang gak berhasil mendapatkan siapapun, Keyboy is coming. Rian udah gak ada Badfish, sedangkan Deden from Bogor masih tetap berada di arah belakang. Masih tetap untuk mencoba melakukan sedikit distraction dan clear minion di arah mid lane terlebih dahulu. Albert is coming. Seperti biasa, perebutan retribution antara seorang Sans dan juga Albert dengan emblem yang sama, Profesor. Ya, apalagi dengan kali ini tarik ulurnya benar-benar dimainkan sama R7. Bahkan di sisi lainnya Finn benar-benar Oh masih my mengganggu god, di sana. distraction saja, Johnny Light, Finn sumpah, tapi retribution masih mengamalkan satu poin tambah, tapi di sana pun sekarang total, Tempest Complex dikeluarkan, satu sumbang, Albert, manusia setengah link membayarkan seorang Finn kematiannya dengan lunas dan tangan blazing duet, hanya melakukan clear minion di arah belakang. Penetration physical sama seperti Clay juga kalau misalkan kita melihat dari talentnya. Pada saat ini Finn lumayan kompleks ya, kompleks dan bener-bener Lemas pokoknya. Aduh, kalau gitu kita balik ke arah in-game dulu ya Bang ya. Ternyata di sana ada Skylar yang melihat Sans langsung mundur dengan mirror image. Yap, sementara untuk Sans kali ini pun masih melakukan lagi sebuah rotasi pergi ke arah yang berbeda. Walaupun di depannya udah ada pergerakan juga dari Kufra untuk membuat perimeter agar tidak ada yang terlalu bisa lewat dari area tersebut. Tuh, langsung ada teriakan maut tentunya kali ini dari para super fans kedua belah pihak. Dan bahkan di sisi bottom lane lagi masih dengan one by one situation. Adu mekanik Skylar dan juga cewek nampaknya tidak mau terlalu terburu. Oh, sakit. Satu sniper terakhir dan bakal cewek ngecek rumput. Ada satu orang. Pipin masih mau lebih. Dan bakal di depan sana down in like-nya di follow up. Tapi sayangnya Albert is coming. Oh my god. Wow. Komunikasi yang luar biasa bagus tapi Clay almost down dan ternyata ditukar dengan Clay. Pertukaran yang cukup worth it kalau bisa kita bilang. Dengan follow up itu dia keuntungan dari seorang Link. Dengan ada sekarat langsung ada panggilan Q. Yap, ada Bang langsung hadir. Langsung aja sementara untuk kali ini Finn yang mencoba untuk bisa mendapatkan juga ke arah Hilda. Namun ada pergerakan dari Albert, masih terkena efek dari Airborne. Udah ada pet impact lagi, masuk damage-nya dan Turtle langsung nongol yang akan membuat semuanya porak-poranda. Oke, lihat trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Albert dengan adanya Tempest Oblet yang dia tidak lepaskan sama sekali dan bahkan sabar ya penonton, emang ini tentunya adalah rezeki dari Sobat Mobile Legends yang ada di rumah. Kenapa gitu? Karena ketika pause pasti kameramen mengarah ke kakak-kakak yang cantik di MPL Arena. Ya. Karena kan mereka nggak bisa dateng. Benar. Dan juga seperti biasa nih ya. Nah, dan request tuh. sudah 9. Dominasi karena melihat permainan Onyx Esports di game sebelumnya, di match lawan Aura, dia nggak seperti ini. mereka yang lebih galak. Dia lebih galak, tapi ternyata Boots langsung sprint dan bahkan I'm Pas offended-nya banget tuh. pas tidak berhasil terkena. Clay Iya. masih mau lebih. Lihat, Downing Light dikeluarkan. Kamehameha. Waduh. Tapi di area yang berbeda, ceweknya udah punya Blade of Despair loh, Prof. Iya, tapi kalau misalkan ngomongin soal item ya, sebenarnya nggak berbeda jauh karena Skylar juga udah punya Demon Hunter Sword. Core item dari Cloud ini kan minimal cuma 2 ya kan. Golden Staff dan Demon Hunter Sword. Dan sebentar lagi harusnya Skylar udah selesai dengan itemnya dia. Cuma permasalahan utamanya adalah karena cewek menggunakan Weapon Master. Jadi
damage yang akan diberikan mungkin akan lebih tinggi untuk saat ini dengan adanya tambahan dari Blade of Despair. Yes, dan bahkan kita lihat untuk kali ini para pemain dari tim Onyx Esports benar-benar dipaksa main rusuh. Niatnya nih Onyx Esports mainnya temponya santai, Prof. Main santai pelan, cewek dapetin momen, Drian dapetin stack. Tapi Ararkiosi kayak seakan-akan nggak ada, bro. Nggak ada permainan tempo pelan untuk kali ini. Dimana kalau bisa dapetin 1 poin bakal disikat terus. Sebenarnya serba salah sih kalau misalkan mau nurunin tempo. Lihat, Ararkiosi juga lihat, cepet soalnya. langsung flicker digunakan, tempo sobat dan bahkan langsung hilang lagi. Tyler Red dihindari. berhasil dan bahkan Alban, oh my god, manusia setengah link, masih mau lebih dan bahkan satu Demian Sword gak berhasil mengenai seorang kita jatuh. Drian, ini sepertinya tamparannya berbeda damage-nya, ada damage tambahan dan bahkan di sisi lain Ararkiosi kali ini memberikan pressure yang keras dari bottom lane. Lihat, tidak mau tinggal diam. Bahkan Onyx Esports mereka melakukan cutting minion di area top lane. Itu Mencoba dia. tadi untuk masuk ya. Keraguan-raguan lebih tepatnya ya nggak sih? Ketika udah keluar dengan selamat, Finch Poise ke arah belakang, tapi ternyata masuk lagi dari Albert. Digocek masalahnya. Digocek oleh Keyboy. Dan masalahnya Shadow ini dapetin nama Drian, Cecilian yang membutuhkan item, membutuhkan stack. Dan bahkan Drian kali ini dibalaskan dendamnya. Nggak Deden boleh. from Bogor, tidak ada kesempatan bagimu. Gak boleh berlama-lama mendapatkan point shutdown yang optimal, tapi untuk saat ini Skylar di area top lane seperti akan hilang. Langsung digaruk oleh Butch. Belum berbanding sama untuk sisi damage-nya. Sementara untuk turtle-nya udah mulai dicolek-colek pula. Butch-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah satu outer saran yang ada di area atas tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan sekarang Lightning Transient pun udah ada di dalam tubuh Drian. Baxianya akan hadir dari area yang berbeda. Sementara itu untuk Finn akan langsung menghalangi. Tapi turtle-nya udah menjadi milik dari Ararkiosi. Gila, mengerikan sekali kita lihat. Masya dari Adias kali ini benar-benar mengerikan dan Keyboy. Di depan sana hampir saja R7. Kalau misalnya Albert masih punya defensive mechanism. Dia masih punya. Ada satu buah tempat softplate tapi Boots akan coba dikejar begitu saja. Finn nampaknya hanya untuk memberikan sedikit pressure supaya Boots health bar-nya habis, Prof. Health-nya habis. Skylar yang akan menjadi tugasnya habis itu. Tapi bakal coba udah golden dikejar. staff sih masalahnya dari Skylar. Tadi mungkin estimasinya menit 7, menit 9, tapi untuk sekarang menit 8 sudah diamankan oleh Skylar. Ditambah dengan Finn yang benar-benar memberikan pressure. Gila Finn, tidak mau tinggal diam. Mirror image dan lihat kali ini Skylar memilih untuk mendapatkan satu buah turret dan satu buah defense ward yang sedikit terlambat. Albert ternyata masih mau lebih memaksakan keadaan di sana. Ada boost apakah tempat soft blast putar ditumpahkan dari top lane dan makan. Cewek masih coba untuk selamat. Seven di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang cewek dan ternyata berhasil. Cewek tidak berhasil di take oleh R7 bahkan sword skill semua telah dikeluarkan. Dan tidak ada downing light dari seorang Clay. Tidak ada Kamehameha. Aman. Belum ada downing light lagi, jadi tidak akan ada korban jiwa Pak Pulung. Masih aman sejauh ini, belum ada pergerakan sama sekali. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi objektif masing-masing tim. Inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports udah habis di bagian atas. Keyboy-nya belum mau maju dan itemnya sudah mulai terlihat. Walaupun untuk kali ini Tyler Defense-nya mundur terlebih dahulu. Win of Nature ya, biar menghindari Thunderclap. Dan gak cuma itu, bahkan serangan-serangan dari cewek juga masih bisa dihindari. Apalagi dengan Legend Sword udah diamankan satu, berarti akan menuju kepada Malefic Roar. Tapi kalau Finn, Blade Armor sepertinya akan menjadi jawaban dari cewek untuk saat ini. Yes, benar banget. Tapi di depan sana kita lihat Keyboy mengarah ke Itu dia. R7. Maka coba diganggu. Tapi turret menjadi pilihan utama. Udah ada satu buah Eye of Ender telah dikeluarkan. Tapi Keyboy hanya memancing. Semakin dipukulin mendekat dia, Tyrant Rage telah dikeluarkan. Dan bahkan dengan adanya Lord yang sudah berada di arah lane of down. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Grand Final The Royal Derby kali ini. Yep. Sementara itu udah ada pergerakan lagi ke area dari Lordnya. Belum ada sebuah invasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hanya saja untuk Suns kali ini udah langsung digebukin aja. Karena Finn-nya ingin mengusir mundur pergerakan pemain dari Onyx Esports di bagian belakangnya. Skylar sambil mengumpulkan stack. Dari Hour of the Fairy-nya udah mulai terkenal lagi. Dari Mystic Field-nya mulai terkepung, mulai terdiam, mulai terpaku. Di mana pemain Ararkiosi membuat sebuah barikade dan juga mengusir mundur Onyx Esports. Tidak peduli apapun yang terjadi di depan sana, Albert memilih menuju ke arah satu buah Lord. Lord bakal coba dicolek. Ada seorang staff dan bahkan Keyboy di masa tempat top lane dari Musa di spot point. Albert masih mau lebih kepada Epian Sword-nya. Semua pedang ini dimakan dan bahkan Finn mengusir mundur pergerakan dari Suns. Dipukul mundur, nggak mau lebih dan itu dia. Wah, momennya pas banget sih. Skylar langsung pop out untuk satu Purify dan bahkan cancel dari satu Tyrant Revenge. Blazing Duet cover fire dan bahkan Albertnya dengan Retribution yang selalu on point untuk saat ini. Bahkan benar-benar mendapatkan hasil yang cukup baik di menit 10 untuk Lord yang pertama. Masih menjadi sebuah misteri ya. Ararkiosi dari season 2
yang kita tahu semua penggawanya sangat kuat menggunakan Retribution. Apakah ada latihan Retribution tersendiri, Prof? Ya mungkin. Jadi dari 10 game berapa dapat retribution? Ya, kalau Ya nggak nggak nilai sih? Kan turun. perbandingan kan, Iya. perbandingan kita pakai poin perbandingan. Karena 50-50 yang pasti dapat bakal ada dari 2 tim. Cuma Oke. masalahnya untuk sekarang Albert dengan level yang lebih unggul, apalagi level maksimal by the way, Oh, mungkin bakal oh. lebih jadi ancaman. Tapi R7 di sana nampaknya udah tahu pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Rasa dikeluarkan. Di commit langsung hilang. R7 kali ini tidak bisa membantu kawan tim RRQ Oshi untuk melakukan team fight 20. Yap, karena Lordnya udah bergerak di bagian atas, tapi 2 hero-nya yang dimiliki oleh Rakiosi akan masuk lewat bawah. Mengantarkan wave minion, tapi masih ada Boots menjadi sang penjaga portal. Hanya saja Sans akankah mulai maju ke depan untuk mencari formasi atau memulai invasi? Oh, memulai invasi, ngomongin invasi, players gold by Livin by Mandiri. Untuk saat ini diungguli banget sama Albert dan bahkan Skylar. Mengungguli lumayan tinggi terhadap cewek, namun untuk metode pick off-nya lagi dan lagi Clay. Mungkin akan kalah dari segi goldnya sedikit aja sama Drian, apalagi di sini Drian juga menggunakan Mystery Shock. Jadi mau nggak mau akan sama-sama mendapatkan diskon dari item-item yang dimiliki di Land of Dawn. Alright, tapi kalau kali ini kita boleh lihat ya, damage deal yang dikeluarkan bahkan Finn yang berada di arah posisi pertama, Prof. Clay Magic One ya, dia Iya. mau Winter atau Divine Glaive? Kalau misalnya kalau aku lihat dari Clay ini lebih ke arah Divine Glaive dulu, kalau enggak mungkin bisa jadi ke arah satu ball glowing one. Oke. Karena di sini ada Kiboy dan juga Sans. Belum ada exotic fail sih. Iya, belum ada duitnya. Wih, Dan tapi ternyata di depan sana Sans, Oh, Sans Sans. masih berhasil mendapatkan dengan satu Retribution. buah Retribution di sound point. Tapi di sisi lain R7 telah memberikan sedikit isyarat. Mencoba untuk mendapatkan satu dari sisi bawah, tapi lihat mirror image again. Hampir tuh. Dexter yang sudah punya sayap untuk kali ini, Prof. Dan bahkan Dexternya udah punya Wind of Nature, jadi bakal immune banget dari serangan cewek. Dan sementara itu cewek baru menuju kepada Demon Hunter Sword. Yap. Sudah punya untuk Hunter Strike-nya, jadi untuk pelariannya dia. Flickernya dia juga bakal punya bonus tambahan, movement speed juga ditambah. Dengan ini dia Clay yang masih punya satu dari Magic Wand. Belum ada korban jiwa, tapi kayaknya bakal ada sedikit poking damage aja untuk skirmish-nya. Kena barusan Tyrant Revenge-nya. Bouncing ball-nya pun masih tetap berada di atas tersebut. Tapi sekarang Finn-nya beradu tim fight di dalam satu rerumputan. Ada lagi Rena Rapati kurang 2 cm ke kiri. Mungkin damage-nya akan masuk langsung ke tubuh dari salah satu pemain. Oke, tapi di sana Albert mau memancing keributan seperti biasa. Skylar dan bahkan ada Sans sudah memberikan sedikit sinyal kalau darahnya seperempat. Darahnya nggak ada lagi dan bahkan Kiboy udah mengeker ke arah belakang. Bahkan RRQ sih dengan adanya satu buah suara dari Kufra, ini tandanya untuk mundur. Yap. Sementara itu untuk sekarang ada lagi Downing Light-nya ditembakkan kembali belum mengenai ke arah siapapun. Berarti belum ada info tambahan yang berhasil mereka dapatkan. Karena sekarang ada Skylar mencoba untuk memancing. Udah memberikan damage-nya ke arah Lord. Ada Link juga yang udah bergabung. Sedikit lagi Epitrisa. Masih ada setengah lagi. Tapi Finn seperti udah mengetahui di mana pergerakan pemain-pemain dari Onyx Esports. Karena sekarang saatnya masih berputar-putar aja. Ada bouncing ball pula. Drian dari bagian belakang. Ada Bad Fake, Bad Fist, Bad Impact. Semuanya dikeluarin. Tapi Albert yang meluki ke arah mana. Dan sekarang Kufranya pun langsung down. Oke, langsung di depan sana lakukan satu buah. Skylar dan bahkan itu bisa di shot point stun. Albert meninggalkan Lordnya kali ini. Mencoba menuju ke arah belakang. Albert dapat satu buah purple buff. Tapi ternyata di sana dengan satu buah Lordnya tumbang. Oh, di Esports kehilangan 4 playernya. Apakah worth it, Profesor? Masalah utamanya worth it malah untuk RRQ Hoshi karena di sini 4 hero down begitu saja dengan instan. Masalah utamanya mereka tumbang bebarengan, bukan pick off. Jadi mereka bisa langsung ditabrak begitu Oke. aja. Dan Sans bukan hero, clear wave minion. Tapi kali ini lihat di depan sana, wave masuk ke arah belakang. Dan langsung Aimo Venom Sans mencoba ditumpangi begitu saja. Dan langsung down his life. Hilang. Albert menuju ke arah top lane untuk memotong pergerakan dari seorang Bapak Lord yang terhormat. Albert tidak mau Sakit. tinggal diam. Sepertinya gebukannya agak sedikit sakit, pegel-pegel badan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan keuntungan di tangan RRQ Hoshi, bahkan base turretnya pecah ketika Lord di tangan Onyx. Super minion akan berjalan dari bagian mid lane, tapi untuk saat ini ketahan sedikit karena Onyx Esports masih mendapatkan dan memegang kendali dari Lordnya. Otomatis dengan satu Wind of Nature, apakah nanti cewek akan lebih aman di bagian belakang karena tadi barusan 4 hero langsung tertake down dengan instant Pak Pulung. Tapi Oke. ternyata Divine Glaive ya Pak Pulungnya Yap. untuk dari seorang Clay.
Itu Oke. barusan ada WON juga yang udah langsung diamankan. Jadi buat teman-teman semua, ayo bantu FPL ID untuk menjadi lebih baik lagi dengan survei ini ya. Di layar device kalian masing-masing tinggal ada QR code, tinggal kalian scan aja lalu isi survei yang ada. Ya, siapa tahu MPL Grand Finalnya bisa ada di kota kalian. Benar. Siapa tahu MPL bisa lebih besar lagi di Stadion GBK. Amin. Who knows? Hidung Who knows? siapa? Hidung siapa? Siapa hidung? Oke, Secara tapi lihat Stefan, di depan sana bakal coba ditutup pergerakannya Tebus tapi terlalu tebal, masih terlalu Ditarik. tinggi. Langsung melakukan rotasi. Sas menutup karakter tapi Albert tidak tinggal diam. Jangan sentuh Oh my mid God. lanerku. Sas tertangkap, masih mau lebih dalam lane bahkan Sas. Kali ini seorang Didi tadi menemani. Di sisi lainnya dari seorang Pipin melakukan sebuah distraction dan Pipin Dan tidak telah. tumbang. Lihat Skylar Blazing 2, tapi ternyata magical damage tempat sana. Albert gak Wow. bisa bertoblet untuk menghindari tempat damage tambahan. Mau tidak mau untuk mundur. Lihat, lihat, lihat. Finn still survive. Oh my God. Ya, damage yang diberikan Albertnya, kurang ya, dan Albertnya Hampir loh bro. hampir, padahal dia udah tertangkap dari satu buah Sanguine Cloud, tapi untuk saat ini itemnya Drian Gila. emang udah mencapai titik tertinggi dari sebuah magical damage dealer yang sangat amat mengerikan. Apalagi semakin late game, kita tahu Cecilion memiliki stack yang lebih banyak lagi. Untuk sekarang, Skylar walaupun udah punya Athena Shield tetap tembus dan bahkan menurut aku masih kurang. Rose Gold Meteor mungkin bisa menjadi jawaban atau bahkan ini dia Malefic Roar yang masih on the way karena udah punya Legion Sword. Pecah bro tadi Skylar, lihat gak? Pecah bener-bener, tapi kayaknya Skylar tidak boleh berada di ini deh, jangkauan pandangan dari seorang Drian. Gak bisa, karena Skylar kelihatan sedikit aja, itu Drian pasti mundur dan dia langsung tampar abis seorang Skylar. Dan ingat, walaupun dengan ada Blazing Guard, Purify dan juga Wind of Nature, Drian punya sprint di sini 40. Yep, sementara itu Lord Camp pun sudah terlihat yang pastinya pertumbuhan by Samsung Galaxy A Series. Ada Boots yang masih menghilangkan satu wave minion juga. Sementara Lordnya sudah terdengar suaranya, mulai dicolek-colek. Keyboy-nya maju ke depan dengan Tyrant Defensive Game. Sementara itu untuk Keyboy udah bertemu dengan Finn. Sans-nya mulai membantu, mulai bergelinding, mulai menabrak. Sementara itu di dalam rumputan Finn. ada Clay lagi. Finn-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada nilai di bagian belakang. Sementara Artefact flicker tadi ke depan, tapi ceweknya tidak berhasil ditangkap. Bahkan Keyboy-nya kali ini mulai maju ke bagian depan dengan satu poin. Keyboy-nya Flicker ditarik. offended. Dan ternyata kali ini Keyboy berhasil selamatkan Blazing Skylar. 2 Purify plus Wind of Nature. Tapi nampaknya di sana masih belum efektif, masih belum impact tinggi dan bahkan Albert nggak mau masuk lebih dalam lagi. Albert gak berani terlalu dive in, kali ini udah mulai respect di menit yang ke-17 Papulun dan Profesor. Yap, ini belum lagi dengan serangan yang tadi dilakukan. Pipinnya kali ini gak bakal selamat lagi. Pinnya udah berhasil langsung diambil, tapi belum ada yang ditumbangkan satupun dari Onyx Esports. Lordnya sudah evolve. Cewek sudah selesai dengan satu Athena Wow, Shield. R7, karena jadi cancel, Donny Lamb offended. Lihat follow up damage yang diberikan dari seorang Clay. Lumayan sakit San, sudah berasa tapi di depan sana. Jangan kau sentuh offlaner Kubus. R7 masih bisa diselamatkan. Langsung ada suara sedikit. Iron Revenge, tapi ternyata Prof, mereka nggak mau. Karena mereka tahu purple buff-nya Albert tidak mungkin dilepaskan seorang diri. Ini mau nggak mau Skylar-nya harus jump in terakhir sih. Dari tadi dia jump in bener-bener di middle of the fight. Jadi kalau misalkan seandainya dia bener-bener mau jump in yang bener-bener komit, incar di backliner dari teman-teman Onyx Esports yaitu Adrian atau cewek bahkan sekaligus karena nge-trigger dari Wind of Nature sehingga Albert nanti bisa langsung targeting ke arah backliner. Oke, di depan sana Boots, lihat Thunderclap, Albert seperempat darah terakhir. Dan bahkan R7 Chang, immortality-nya pecah. Basic Pack dikeluarkan. Bahkan para pemain dari tim Arakioshi, mereka yang akan kehilangan Lord kali ini. Di take over, cewek Keyboy bahkan Rian udah standby on position kalau kali ini Pak Bulu. Oke, karena untuk Sans-nya pun masih bergelinding aja, belum ada pergerakan dari Link, tapi perlahan tapi pasti. Sepertinya udah ada pergerakan maju ke bagian depan. Pinnya mencoba untuk langsung memberikan gangguan Immortality. lanjut dari bagian belakang. Albertnya udah mendapatkan gangguan, tempo top lane langsung dikeluarkan dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan langsung Lordnya. Mulai maju, ada beberapa pedang udah langsung diamankan. Albertnya berada di dalam titik, tapi untuk sejauh ini belum bisa maju ke bagian depan. Di mana sekarang Blazing Guard langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan dan shutdown pun langsung didapatkan bola. Tapi Lordnya menjadi milik dari Albert dan Onyx mau gak mau harus merelakan Lord tersebut. Oh my God, immortality pecah tapi Albert masih mau lepas sepepal. Didapatkan retribution from Albert. Berhasil 3 orang ditumbangkan oleh tim Onyx Esports. Guardian helmet. Bahkan lihat di depan sana para pemain dari tim Arakioshi mereka bergerak dengan ada satu buah Lord yang terhormat Paul. Sabar, tapi kali ini lihat saat di depan sana seorang diri. Damage-nya terlalu sakit dan dipantul hilang begitu saja. Temple Toplet. Oh my God, Arakioshi mencoba untuk mengamankan game yang pertama. Game yang pertama.
Sampai salah ngomong. Kenapa? Sampai salah ngomong skill. Branko kan tarikan yang dikeluarkan oleh Vayne akan sangat berbahaya sekali. Namun untuk kali ini semua pos sudah diisi oleh masing-masing player dan Suns sudah kembali dalam posisi Dibantuin cewek. assassin-assassinnya. Gila, itu jarang loh. Setengah itu dibantuin membuat Suns lihat jauh lebih cepat berhasil mendapatkan powerful buff-nya. Wow, namun untuk kali ini Keyboy-nya udah mulai masuk dengan Jet Kudo yang dia milikin. Dan juga Drian masih berada di wave di area mid. Alright, dan bukan hanya itu aja. Dari Pivin menuju ke arah depan dan akhirnya mundur lagi ke arah belakang. Tapi lihat, ada taunting-taunting. Udah lama tidak melihat Boots kali ini yang bermain. Atias nampaknya agak sedikit bersemangat untuk hari ini. Yep, udah ada pergerakan di bagian XP-nya. Namun di tengah juga Void Crystal dikeluarkan. Terkena sedikit efek slow-nya. Ada Void Place pula di area atas sepertinya. Cukup ramai Iron Hook-nya. Hampir aja mengenai ke arah tubuh Chow. Ada stiker EVOS Legend. Dan bahkan kalau bisa kita lihat dari sisi tim Onyx Esports. Mereka akan coba bisa ngepick seorang Albert. Tapi Oh, ternyata Keyboy. gold What? buff-nya di Keyboy. One last hit kalau kata Rina Grandi. Oke, Keyboy berhasil untuk langsung melakukan aksi pencurian terhadap satu Little Crab dan ataupun gold puff tersebut. Mahal tuh. Finn berada dalam rumputan, mulai maju ke bagian depan. Jet Kudonya satu hit terakhir, dia pergi ke arah yang berbeda. Tidak terlalu mau untuk langsung komit terhadap pergerakan dari Franco. Itu mahal loh. Kenapa aku bilang mahal? Karena yang dapetin Romer dan Romer butuh gold akan hal itu, Profesor. Iya, EXP-nya juga bakal lebih optimal tapi untuk saat ini kayaknya bakal dikit. Oke, tapi terjatuh pada Execution Beast. Kali ini mundur ke arah belakang. Keyboy, dia nggak terkena satu buah pancar. Nggak ada pancar untuk seorang Albert. Masih terhindari dengan satu buah Tonros. R7 di depan sana. Dan bahkan Albert down. First blood di tangan dari seorang Suns. Albert tergores kali ini. Dan harus tersungkur lemas tak berdaya. Oke, sementara itu untuk Keyboy, Jet Kundonya masih kalah karena dia masih level 3. Sementara itu untuk kali ini Bloodhound-nya udah mulai aktif. Keyboy-nya masih bisa selamat. Ada lagi pergerakan maju ke bagian depan. Dan juga terkena efek dari Bad Impact Reward Manipulation. Satu hit terakhir Turtle milik dari Onyx. Tapi RRQ Hoshi udah semaksimal mungkin untuk menutup pergerakan dari tim Onyx Esports. Karena mereka tidak punya Albert. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Dan emblemnya silakan Profesor. Ya, ini bakal mainin penetration dari Clay dan juga Skylar. Sementara Finn juga memiliki hybrid penetration yang sama. Tapi untuk kali ini R7 juga mainin ke arah hybridnya dia untuk defense physical dan juga magical. Sementara itu dari Boots dia lebih mengoptimalkan untuk menghindari damage magical dari Clay nanti di late game. Apalagi dengan Emblem Fighter HP-nya juga untuk pilihannya. Dan sementara kalau misalnya kita melihat dari cewek, dia masih optimal dengan movement speed dan juga basic attack. Alright. Dan bahkan bukan hanya itu saja. Pergerakan kali ini Drian sudah menunjukkan kalau game kali ini dia punya word manipulation yang bebas menutup permainan dari seorang Pipit. Tapi lihat, Iron Hook-nya bisa lewat kuping seperti itu. Lewat kuping. Itu tau nggak? Ada bunyi sering, Iya. tapi nggak kena. Sering splendid lah tadi. Splendid. Nah, seperti itu, Pak. Tampaknya Ada aja yang ketarik habis itu. Enggak, tapi ini adalah masalahnya di arah top lane. Dari Skylar-nya benar-benar memiliki keunggulan yang banyak Profesor. Dan bahkan dia menuju ke arah sebuah BOD terlebih dahulu. Duel Dragon di pola dan bahkan word manipulation Clay. Gak punya ruang yang sangat bebas. Tapi ternyata Suns masih mau lebih. Dan di sini Albert memilih untuk mundur. Albert kekurangan sedikit power. Kalau mau coba diadu sama Suns yang dimana Albert terpaut satu level. Yep, terpaut satu level plus ada immune terhadap physical attack. Itu akan menjadi garis bawah lagi. Barusan ada Rena Rapati nggak kena ke arah Skylar. Skylar seorang diri cewek pun masih akan siap untuk melakukan sebuah pergerakan di mana sekarang Franco-nya salah masuk ke dalam rumputan. Hampir aja berhasil didapatkan tapi Iron Hook-nya nggak kena ke arah siapapun. Alright, dan bahkan di sisi lainnya dari tim RRQ Hoshi mereka tertinggal 700 perak. Masih oke, nggak terlalu jauh dan masih bisa dikejar kalau Turtle kali ini di tangan dari tim RRQ Hoshi, Prof. Ya kalau misalkan kita melihat dari potensi 4 menit awal ini, poin killnya emang minim. Tapi kalau misalkan ada poin kill yang terjadi, ada team fight yang terjadi, pasti akan ada korban jiwa. Yes, Dan masalahnya ini nggak boleh asal-asalan jumpin loh ke depan. Oke, tapi ternyata di depan sana dan langsung ada satu buah pelatihan. Berhasil menumbangkan seorang Sasa bahkan Vince still survive keluar dari zona world manipulation. Dan di sini Drian tidak berhasil mendapatkan siapapun. Kerugian di tangan dari tim Onyx Esports lagi dan lagi ini adalah poin yang laham. Benar-benar laham. Mahal, Bang.
Yes. Masalahnya tadi untuk Suns-nya masuk paling depan. Dia masuk menjadi openernya. Karena Dan pede. itu tepat ke arah Franco. Pede, dia punya word manipulation. Dia di follow up Profesor dan juga Papulung. Tapi nampaknya damage-nya masih kurang cukup Papulung. Oke, dan benar aja Bloodhound-nya masuk ke arah tubuh tadi dari Karin dan menghilang sudah dengan sangat cepat dengan ada follow up damage yang begitu mematikan. Albertnya berhasil mendapatkan 1 gold buff untuk kali ini. Makanya tadi aku bilang jangan sampai ada setup inisiasi yang berlebihan. Karena terlalu overcommit nggak bagus dari kedua belah tim. Apalagi kalau kita ngomongin Finn ya. Dia adalah salah satu stopper juga bagi Karina. Ditambah juga target on point-nya banyak banget. Apalagi kalau nanti akan ada Iron Hook yang benar-benar mahal. Oke, ini dia. Ada Albert di depan sana dan bahkan Puncher ke arah depan. Lihat, ada retribution diamankan seorang Albert. Berhasil mendapatkan 1 poin. Singing Cloud mencubit pergerakan atas seorang Suns. Take overlord by Albert again and lagi. Again and again dari Turtle-nya. Dia Tonros, dia Retri. Masuk semua damage-nya, berhasil mencuri dari Suns. Sementara untuk di area mid, Drian menghilangkan 1 wave minion dan udah ada Flicker dan juga Bloodhound. Langsung aja Sanguine Claw-nya diajar habis-habisan. Hilang sudah all in terhadap 1 pergerakan dari Drian. Ada Tonros lagi, Wave Dragon-nya langsung aja mengantarkan pergerakan ke arah Franco. Namun Franco-nya masih bisa selamat sejauh ini beserta dengan 1 otot-ototnya mungkin bisa jalan mereka amankan. Sementara Bush-nya mulai maju ke bagian depan, Tonros-nya udah on point lagi sedikit lagi. Epic Sapin-nya berhasil didapatkan. Hilang sudah untuk kali ini Franco-nya mulai aja maju ke bagian depan. Ada basic attack dari Prodigy-nya. Terus-terusan memberikan CBS dan juga pen impact yang dimiliki oleh Clay. Ditutup jalannya, R7 ternyata. No, bukan masalah R7 saja. Satu persatu Onyx Esports. Why? Karena dia merasa udah memenangkan beberapa teamfight sebelumnya. Mereka pede masuk 1 persatu. Sedangkan mereka udah tahu, mereka nggak punya Drian. Ini baru Y kan? Why? Belum Ultra Y. Ultra Y belum. Tapi Tapi sedangkan balik lagi, R7 tadi menutup jalan dari cewek. Yes. Sehingga dia nggak bakal bisa join the fight. Ditambah dengan banyaknya member dari RRQ Hoshi. Memakan semua source dari Onyx Esports. Dan bahkan itu adalah central turret loh. Jadi untuk sekarang, mau tidak mau Drian harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia out of position. Atau nanti bakal terpick off dengan mudah. Apalagi ada Finn di sana. lebih ke arah bukan out of position kalau menurut gua pribadi. Lebih ke arah jangan sampai kelihatan di map. Nggak harus out of position, lu kelihatan di map. Flicker Bloodhound. Semua fokus ke arah Drian, udah nggak ada manipulation. Teamfight bebas kayak tadi. Di The Way of Dragon nggak ada follow up. Waduh, ini lumayan maksa menuju kepada Malefic Roar juga ya. Maksa Ditambah dengan banget. Albert yang kali ini sudah punya satu Legend Sword. Tapi untuk saat ini Blood Armor juga sudah dimiliki. Jadi ya untuk beberapa detik ke depan mungkin atau menit ke depan Albert belum bisa langsung take over ke arah Suns-nya. Maleficnya Tapi udah jadi. Maleficnya udah jadi. Ini dia. Untuk beberapa detik ternyata sudah jadi begitu saja untuk Albert dengan Malefic. Jadi sepertinya akan ada pertikaian lebih setelah Turtle diamankan. Oke, benar kata Profesor KB. Ini butuh waktu yang tepat, tapi di sisi aduh, lain Suns tahu akan kehadiran para pemain dari tim RRQ yang tidak akan merelakan begitu saja. Bahkan Drian di sana juga bakal coba untuk ngecek arah busnya. Satu buah tarikan dan bahkan Retribution Suns yang berhasil mengamankan purple buff membuat invasi yang dilakukan agak sedikit netral. Waduh. Web Dragon untuk coba diusir saja. Dibandingkan kegigit, mending gua tendang. Itu lebih pilih makan atau dimakan. Iya, makan atau dimakan, diajak atau diusir. Diajak atau diusir? Dan barusan diusir, Pak. Diusir, oke kalau gitu. Kasian banget ya. Diajak main atau diusir, bener sih. Kasian juga ya, Finn diusir ya. Tapi balik lagi sih, Finn bener-bener dalam posisi yang optimal banget. Main bush-nya, dia dari tadi nggak ketahuan sama sekali. Ditambah dengan flickernya dia. Emblem support yang bener-bener on point banget. Untuk sekarang Finn masih mencari target sepertinya. Apalagi belum ada conceal juga yang di pop out. Yes, betul sekali. Tapi lihat, dari tim Onyx Esports harusnya tidak bisa tenang ya. Dikit-dikit busnya kalau hilang, nggak tahu tuh. Ada Apalagi- kresek-kresek, ada krenteng-krenteng, Iya. kresek-kresek, krenteng-krenteng. Apalagi kalau mainin fake rotation. Jadi kayak misalkan kita ngelihat RRQ Hoshi tadi di arah bottom lane. Mungkin saja mereka akan stay di sana atau bahkan berubah rotasi. Oke, tapi lihat ternyata ada informasi telah diberikan. Ada R7 di depan sana. Clay langsung mengeluarkan satu buah bad fist-nya. E-Boy coba dikeker begitu saja, tapi ingat Albert tidak memiliki purple buff 40. Yep. Sementara itu untuk Finn tadi mencoba untuk menarik dengan satu iron hook, tapi seperti ya masih belum begitu tepat dari segi arahnya. Cewek udah level 10, tapi Skylar 11, Albert 12. Sementara itu untuk Karina yang digunakan oleh Suns pun masih sama-sama level 12 dengan Demon Slayer yang mereka bawa. Harusnya nantinya di area pertempuran, di area retribution yang harus mereka gunakan akan berimbang nih poinnya kalau levelnya sama. Yes, dan tentunya di depan sana ada Finn. Albert kali ini udah punya retribution yang sudah bisa dipastikan Suns kehilangan satu buah purple yang dikasih tadinya nih ATK Clay. Tapi ternyata ada DPS. DPS ya. Ada DPS-nya. DPS dari Retribution yang membuat
dari Albertnya akan memiliki true damage tambahan tapi Mau dipotong. oke. Mau dipotong. Ini mau dipotong. Lihat, Albert di depan sana. Dua yang telah dikeluarkan. Cewek menjadi Cewek. pilihan. Dan bakal lihat satu buah pancer. Tondros miss. Berhasil dihindari. Albert gak punya satu buah pancer lagi. Lihat, mencoba diselamatkan oleh R7. Ditabrak, ditutup oleh R7. Apapun yang terjadi, Albert menjadi salah satu poin utama RRQ Hoshi, Prof dan juga Pak Mulung. Oke, dan pintarnya. Ditutup. Oh Dan my pintarnya, Kiboy tadi menjauhkan walaupun arahnya berbeda loh. Emang benar-benar dijauhin agar tidak ada yang bisa membantu ke arah di lane slot. Tapi ternyata masih ada Bakia dan Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan sejauh ini? Freelord. Belum ada pergerakan dari pemain Onyx dan Lordnya berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Karena ini akhir bulan dan juga tentunya mau lebaran. Freelord. Freelord, Freelord. free ya? Free. Beli satu gratis satu. Enggak Wah, dong. beda dong. Enggak dong. Salah. Kebetulan dapatnya emang belum di enhance aja untuk sekarang. Oh iya. Belum promo. Belum. Yang promo, ya Cinepolis. Benar. Karena tentunya halo Cinepolis Yogyakarta. Halo Cinepolis Bali. Karena banyak banget yang DM. Yep. Bang, aku nonton Cinepolis dan dapatkan big free movie tiket tuh. Lihat. Big Oh. one free, big one free. Big one free. 2 loot box for 1 match. Waduh. Gila. Aduh. Ah mantap. Susah bahasa Inggrisnya. Ah, Iya. mantap. Tau gitu les dari kecil. Ada tisu kah? Mimisan lagi nih gue. Aduh. Dan tidak dikasih lepas sama sekali pergerakan dari tim RRQ Hoshi. Win. Bisa Nggak apa-apa. belok gitu Iron Hook-nya loh. Itu gerobak yang Gerobak didapatkan. Belum dapatkan impact, tapi dari bottom lane. RRQ Hoshi, aduh, flickernya standby ready lagi. position. Kali ini flickernya ready. Tapi Pin di depan sana. Masih coba mengeker. Keyboy semuanya takut inisiatif. Tapi dia tuh web trackernya tercancel. Bloodian! Dan bahkan lihat. Bloodian save the day ditempel Clay-nya. Kali ini Clay-nya gak bisa di pick off. Dan bahkan inisiasi dari seorang Keyboy masih mau lebih. Albert dapetin stacknya untuk menuju ke arah satu buah best turret. Yang nampaknya kali ini harus pecah. Dengan Lord yang pertama Profesor 6.000 gold difference. Itu Wow. dia fake rotation yang indah banget tadi ya. Di arah bottom lane Gini ngumpul semuanya langsung konsil. Digocek begitu aja ternyata ke bagian top lane. Dan hampir saja Boots tertangkap. Kalau nggak ada Spectre Step. Itu kayaknya bakal jadi korban jiwa. Dan Mancing Mania, mantap! Berhasil mendapatkan satu tapi ternyata masih selamat. Bus baru dikasih tahu Profesor KB. Mancing Mania mantap dan ternyata tidak berhasil di pick up. Almost is never enough. Sama-sama kehilangan flicker pula. Tipis. Karena udah digunakan perbedaan sekarang dari networknya 6.600 dibeliin seblak juga udah dapet satu piring kecil ini Pak. piring Enggak, kecil. di rumah gue 7,5. Hah? Karena Ya kan udah pakai kurangin sosis. dikit lah kerupuknya apa kayak elah. Pakai sosis. Iya. Ada players gold juga bisa dibilang ini benar-benar diunggulin banget by Livin by Mandira. Apalagi tadi barisan dari RRQ Hoshi di atas semua. Tapi untuk damage deal-nya by Axe ini Drian benar-benar berada di lini belakang dan masih bisa memberikan deal damage. Cuma ini R7 benar-benar PR buat Drian. Ditabrak pakai ban serep ya kan. Dia langsung ke cancel begitu aja Yes. untuk reward manipulation-nya. Dan malah ban serepnya bantril lagi. Hah? Yang buat di off-road. Ini Tajam-tajam. ukuran berapa? Dia ukuran ring 17. Wois. Tailuk. Oke. Itu ban bajak sawah Pak. Itu ban bajak sawah itu. ya, oke. Aduh. Oke, tapi kali ini dengan adanya lot yang sudah di-enhance, belum di-evolve, tapi dengan ada satu buah base turret yang pecah. Sebenarnya kalau menurut gua, dengan adanya Lord yang awal aja itu turret base-nya pecah satu itu rugi banget loh, Prof. Apalagi bisa kita bilang dengan adanya Lord yang kedua kali ini bisa dapetin 2 base ompong. Ya masalahnya tapi balik lagi. Bakal menuju kepada base turret di arah top lane yang udah hancur. Jadi passive enhance-nya mungkin tidak akan optimal. Namun Endless Battle dan of Despair di tangan dari Albert. Dengan satu Maleficent Raja, Skylar juga sudah memiliki item yang sepadan untuk bisa memberikan meltdown terhadap teman-teman dari Onyx Esports. Cuma still leg plate, menarik banget emang Skylar ini. Selalu mengamankan minimal 1 armor agar dia tidak bisa di take down dan dari segi kalkulasi damage-nya jadi agak minim. Dan ini entah kenapa bakal menuju kepada satu Demon Hunter Sword sepertinya Gimana Pak Pulu? dari Vampire Malate. Ya karena sejauh ini juga kalau kita melihat pergerakan dari cewek, akankah ini pergi mengarah ke WWN ataukah DHS? Cewek. Tapi kalau menurut dalam WWN keadaan sih. kayak gini WWN sih, WWN jauh lebih penting loh. Wajib untuk one by one situation apalagi Gak cuma itu, untuk sustain menghindari sama dari Torn Apart Memory juga Iya, masih bisa. Albertnya, tonepan memorinya. Namun untuk sekarang ada purple buff yang akan diamankan kembali yang sepertinya akan diberikan kepada Clay dan bisa nge-spam dari bad impact-nya. masalahnya si Clay, jadi ngomong Clay kan tuh, si Clay ini dia bakal enak banget nih. Lihat, dia bakal dapetin satu buah base turret. Satu buah tarikan belum dikeluarkan, tapi lihat Sangin kalau di depan sana. Bad Pressure-nya impact, sih. pressure-nya. Tapi ternyata Keyboy
benar-benar dikeker. Lihat Clay-nya ditempel 2 stunner yang bisa membuat Keyboy berhenti bergerak. Dan bahkan Lord-nya kali ini belum berimpact dengan cukup banyak. Tapi Super Minion masih bergerak. Keyboy keluar dari base mereka. Satu buah mancing mania Iron Hook belum berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi lainnya, Araki Hoshi ingin lebih. Dan best turret ompong di tengah. Masih satu buah wave lagi. Apakah berhasil? Harusnya ini wave yang tetap bisa berhasil mendapatkan satu buah turret base di arah bottom lane. Albert, lihat, Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan sweet, menuju ke arah belakang. Ternyata tidak ada ward, manipulation ditahan. Hampir aja lagi Iron Hook-nya terkena. Namun Renner Apathy masuk ke dalam tubuh dari Franco. Void Crystal mengarah ke R7, tapi tidak begitu berimpact dengan perputaran rodanya. Almost, tapi lihat Iron Hook kali ini gak berhasil mendapatkan apapun. Dan bahkan dipaksakan karena RRQ sih tahu dia unggul 8.000. Profesor dan 40. Iya, dan 8.000 loh. Nah udah dapet. Apa? Seblak. Kembali kope. Nah, oke. Perbedaan 8.000 jarak yang cukup jauh di menit 16. Iya, balik lagi sih dengan jarak yang seperti ini mau nggak mau Wow. harus benar-benar ngasih pressure lebih. Apalagi kalau RRQ Hoshi nggak memanfaatkan kehadiran dari Franco-nya ini. Mungkin tidak akan maksimal, apalagi untuk dari segi item Immortal rata-rata udah pada punya. Tapi Clay juga udah punya Winter Truncheon, jadi bakal ada satu penyelamatan diri sendiri. Apalagi dia punya sprint di sana. Teman-teman dari Onyx Esports masih belum mengamankan ke arah Immortal karena mereka under banget. Perbedaan 8.000 gold membuat mereka jadi harus struggle untuk mendapatkan gold Anjing lebih. mania, mantap! Dan bahkan di komit Keyboy langsung hilang begitu saja Bad Impact. Dan para pemain dari Semaran Kiyoshi, mereka bisa menabrak untuk 2 wave. Karena Lord yang sebentar lagi akan muncul, akan didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Itu namanya meninggalkan tanda, Pak Bulu. R7 dia muter-muter. R7 yang muter, pala kita yang puyeng. Oke, namun untuk kali ini ada lagi satu Lord yang pastinya akan menjadi milik dari RRQ Hoshi lewat kalah dari segi kuantitas dan waktunya Onyx bertahan. Lihat. Dan lihat di sini, satu Iron Hook berhasil Sans. Berhasil menggocek, tangan Cloud dikeluarkan. Best Impact, Lord masih jauh, Scalar masih mau lebih. Para pemain dari tim RRQ Hoshi nampaknya harus mundur lagi, reset dan reset. Oke, tapi setidaknya mereka mungkin akan berkesempatan untuk bisa menghancurkan satu base turret di bottom lane-nya. Orange buff pastinya akan diberikan kepada Brody. Tapi tidak. Dia akan diamankan ataupun diambil oleh Lancelot seperti ini. Oke, masih di Albert, bahkan di Hunter Sword untuk Lancelot. Wow. DHS pula untuk cewek. pilihanku yang emang benar-benar sering dipertanyakan di Hunter Sword untuk Lancelot. Makanya untuk saat ini sepertinya untuk men-take down ke arah Sans. Apalagi dengan Sans yang bermain sebagai Karina Tank. Alright, best turret kali ini bakal dipecahkan oleh seorang Skylar dari bottom lane. Lot selalu bergerak menuju ke best turret. Finn mau coba duel Dragon Flicker dan bakal bristal dulu buat main TikTok. Belum berhasil mendapatkan apapun. Albert bakal coba ditumbangin ke betok arah belakang. Ada Skylar di sana. Betimen dikeluarkan dan bakal hilang. Mega kill, double kill. Oke, force kill. Skylar di depan sana. Jangan peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan Skylar Trian harus ditumbangkan ke Skylar fokus ke arah base-nya. RRQ Hoshi take the kill. Wow. Dan wow. Satu buah poin kill yang sudah diamankan oleh seorang Rian dibandingkan dengan satu buah flicker. Kalau aku pribadi, gak tahu kenapa, aku lebih milih ke arah flicker. Karena satu poin kill itu berpengaruh terhadap gold Rian selanjutnya. Apalagi first blood-nya diamankan sama mid laner loh. Yes! Jadi kalau ngomongin untuk sekarang, apalagi dengan keuntungan level juga EXP dan bahkan dari segi goldnya mungkin yang akan lebih bisa dimaksimalkan. Oke, ke reset akan sedikit memakan waktu. Akankah berhasil tapi dipaksakan. Namun untuk sekarang Finn-nya mungkin punya cooldown kembali untuk bisa menghancurkan ataupun menarik lagi karena monster jungle tersebut pergi dari area tersebut karena udah nggak kondusif lagi keadaannya. Alright, dan bahkan untuk kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka membayang-bayangi pergerakan dari seorang tuan muda Albert. Tidak dilepas sama sekali dan bahkan bakal coba diadu retributionnya R7 di depan sana. Dan kali ini R7 Duel Dragon dikeluarkan untuk menyelamatkan satu buah retribution. Zoning out menggunakan Duel Dragon yang sangat tepat di saat yang tepat, momen yang tepat. Dan orang yang tepat. Itu dia pemegang retribution dari Onyx Esports. Dia mana? Dia adalah Sans. Langsung terkena The Way of Dragon otomatis. Cancellation untuk Turtle Pit-nya bakal free banget. Bagi teman-teman dari RRQ Hoshi ditambah dengan informasi retrinya udah digunakan. Yep,
Dan untuk kali ini ditarik lagi dengan Iron Hook, berarti menunggu lagi kembali hadirnya dari Purple Buff dan talentnya pun sudah keluar. Finn dengan movement speednya full, dia mau rotasi bener-bener kemanapun. Teman-teman RRQ Hoshi akan berjalan, apalagi dia akan ada impact di sana. Alright, tapi di depan sana Sun, duel Dragon dan Hot Point. Down, Oh my God. Sun tercover dengan cukup baik dan bahkan di sisi lain RRQ Hoshi, Keyboy, dan bahkan Fatal Link. Kali ini belum dikeluarkan satu buah Iron Hook. Nggak lagi-lagi mengenai ke arah seorang siapapun di sana 40. Oke, sementara itu wave minion di area midnya masih akan menjadi makanan untuk Kagura dan juga Baxia sudah kembali hadir. Siap akan mengambil pula ke area dari Purple Buff, tapi ada sebuah pergerakan Iron Hook yang kembali Iron Hook menarik lagi. pula. Sedikit lagi MP Trista, ada Fatal Link dibanting langsung perangkonya, dikeroyok habis-habisan. Akankah dia bisa selamat? Karena untuk kali ini seperti Yapinnya masih berhasil kabur ke area berbeda, tapi ternyata Masya yang langsung datang di bagian belakang dan juga memberikan sebuah garukan, tapi R7 akan menjadi korban tambahan. Karena untuk kali ini udah ada pergerakan lagi yang harus hadir dari Albertnya dengan menggunakan Karina berusaha untuk bisa mendapatkan pemain dari Onyx Esports. Namun ternyata belum ada satupun pemain yang berhasil dia amankan. Fatal Link, Tortoise Poison, semuanya keluar. Yin yang overturn, bahkan itu adalah 4 ultimate yang bisa dibilang sia-sia untuk teman-teman dari Onyx Esports karena tidak ada korban jiwa. Hanya Finn saja di sana yang di all out, dan bahkan untuk sekarang dari segi itemnya cewek sudah selesai dengan Corrosion Sight. Tapi di sisi lain Skylar sudah memiliki Steel Like Plate. Jadi untuk armor yang dia miliki 45 armor udah tanpa adanya embel-embel apapun seperti Singkat, armor. padat, jelas, aktual, tajam, Plus terpercaya. Udah, 45 physical damage. udah, cukup. Udah. Udah gitu aja. Udah. Alright, tapi kalau kali ini lihat di mana turtle-nya, maka coba diganggu Keyboy. Terlihat Fatal Link dikeluarkan di follow up damage, bahkan berhasil mendapatkan satu. Crispy didapatkan oleh seorang Drian. 3 poin kill yang cukup membuat Drian memiliki Clock of Destiny untuk saat ini dengan cukup cepat. Wow, satu flame shot yang begitu on point, dan sekarang ada crossbow of tank yang siap langsung dikeluarkan begitu aja dengan Inspire mungkin udah langsung di pop up. Namun di saat turun belum ada sebuah pick up atau follow up damage tambahan, tapi Skylar sepertinya dia punya item defense yang udah dibangun. Ya, cukup Masih banget kuat, sih. masih kuat. Belum ada Win of Nature, masih bisa bertahan di arah soul plan. Sedangkan Finn di sana ternyata yang ditarik adalah buntutnya, bukan guritanya. Dan bahkan di sisi lain, Demonic Esports bakal coba untuk membayang-bayangi Albert lagi-lagi. Sans gak bakal ngelepasin pandangan jangkauan, tapi cewek di depan sana down in line, dan bahkan ternyata berhasil satu point kill. Gila, Pas kalah Skylar. basic attack yang on point membuat orang cewek ter-take down dari top lane. Gak cuma basic attack, dia langsung flick out ke arah belakang agar menghindari damage yang berlebih dari turret. Ini benar-benar out position banget dari ceweknya. Apalagi dengan keadaan dimana dia udah gak punya lagi yang namanya Needles of Flowers. Jadi gak bakal bisa lagi untuk bunny hoop ke arah samping. Karena di Dota Flowers sendiri juga memiliki cooldown yang cukup lama, di atas 10 detik Dan loh. nge-trigger untuk dia loncatan pasifnya kan. Iya. Makanya di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana source dari cewek, jangan sampai nanti dia malah kehabisan dari source skillnya. Oke, sementara Seven. itu kalau kita lihat dari arah Kyoshi kan banyak banget lock-lock hero-nya. Entah itu Chow, entah itu Franco. Apabila Iya. dia menggunakan satu di saat yang tidak tepat, waduh efeknya bakal nggak baik banget. Makanya dia bakal mainin yang namanya chain stun. Jadi siapapun yang bakal kena satu efek stun bakal di follow up dengan cepat dan kalau bisa main pick off. Jadi RRQ Hoshi nggak bisa maksimalin juga kalau seandainya mau big fight besar kayak tadi. E-Boy benar-benar tidak boleh kalau seandainya nanti dia mau melakukan setup inisiasi. Tapi kalau bisa dilihat dari segi gold tidak terlalu terpaut jauh, dan bahkan kalau bisa kita bilang juga Turtle kali ini agak cukup penting untuk tim Onyx Esports untuk memperkecil, untuk Celah ya? Iya, memperkecil celah gold difference supaya mereka bisa melakukan team fight. Karena posisi sekarang yang dimenangkan cuma dari Drian. Dan Drian tidak memiliki damage per second. Burst memang betul, tapi ingat satu kali aja dia bisa melakukan sedikit serangan Drian. Oh my God. Masih didapatkan, dan bahkan Keyboy Fatal dikeluarkan, Albert masih didapatkan 3 ngopas dan bahkan pindah. Oh, dapat ditutup oleh seorang pun. Di belakang sana Albert Flame sudah dikeluarkan, Flame masih bisa bertahan. R7 is coming. R7 bakal coba untuk menendang siapapun di sana, tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru karena tidak akan ada bisa di follow up oleh siapapun. Belum ada target juga nggak sih? Apalagi ketika melihat dari Boots yang lewat begitu aja tapi ternyata malah mendapatkan turret Pablo. Gimana Oke. Pablo? Karena Sansnya pun tadi sepertinya kalah level ya Prof ya. Di saat ingin melakukan adu retribution, di mana untuk Albertnya udah satu level di atas dia. Iya, makanya ditambah dengan bagaimana kali ini dari sisi itemization-nya. Aku melihat dari Albert menuju kepada Athena Shield terlebih dahulu agar tidak bisa di-meltdown oleh seorang Drian. Dan untuk saat ini Drian dengan 4 poin kill-nya masih cukup optimal, tapi aku cukup setuju dengan pemilihan dari
item yang lebih dioptimalkan kepada pemegang gol tertinggi, Drian. Demon Hunter Sword, cewek, saya bilang sudah diamankan untuk saat ini. Wow. Kalau kita boleh tarik ulur kembali. Tarik ulur. Onyx Esports melihat satu orang dari seorang keyboard. Tampaknya ini mereka harus lebih menjaga jarak. Karena lihat, cuma Clay yang punya Purify. Yang dari tadi berhasil selamat. Tapi Clay ini, balik lagi Saphir butuh item, butuh waktu. Dia nggak bisa stopin dengan sembarangan, nggak bisa melakukan follow up damage dengan sembarangan, Pak Pulu. Yap, sementara itu untuk kali ini Skylar-nya akankah langsung ditabrak oleh Sans, tapi Wih. ternyata Sans balik Belok badan dulu. berusaha untuk bisa menghancurkan satu objektif yang ada di area bottom lane. Hampir hancur dan sekarang sudah hilang dan juga ada Fataling yang kena karena beberapa orang. Kagura pun ada tapi ternyata Atlas yang malah menjadi korban utama di mana Prakoja pun kali ini langsung menyusul ke arah beberapa rekannya. Sementara itu untuk Drian pergi ke arah yang berbeda tapi masih dikejar oleh Albert. Udah ada lagi crossbow yang di area yang berbeda. Sementara itu untuk ceweknya mengejar langsung wah, dengan gila. ada satu lagi. Oh my god, KPH masuk ke dalam tubuh dari One. Triple kill Masalahnya- plus shutdown membuat Albert kaya raya. Itu dia, triple kill dan juga shutdown yang on point banget. Bahkan Albert benar-benar datang sebagai eksekutor. Lihat di depan sana Boots juga seolah-olah tidak mau dikasih pulang. Dan bahkan hanya dimain-mainin saja, mau benar-benar ditempel. Atau menunggu Finn seolah-olah mau melakukan all-in kepada Boots. Kalau all in ke arah Boots ini bakal menjadi kerugian untuk seorang Albert. Tapi kalau mungkin all in ke arah seorang Keyboy di saat sekarang dan kalau dapat tadi ya, itu boleh. Karena tim fight di Lord nggak mungkin ada Menjadi Keyboy. cancellation. Yes, tapi Clay di depan sana, Downing Light telah dikeluarkan. Fataling, berat dan hingga terdapatkan Clay down. Careful of damage, Skylar is coming. Dan bahkan yang di depan sana belum melakukan satu buat Way of Dragon masih coba ditahan dan tertarik saksnya. Terlalu besar dan ditarik dan bahkan membuat kerugian untuk tim RR Kyoshi ketika ada Lord. Kenapa RR Kyoshi selalu mendapatkan kerugian ketika Lord muncul, Profesor? Bisa dibilang ini bisa jadi sebuah apa ya, miscommunication. Atau bahkan tadi nggak ada yang lihat dari Keyboy-nya karena dia menggunakan konsil juga. Dan ketika konsilnya up, langsung ada Fataling, belum ada Winter Truncheon. Jadi Clay yang biasanya menghindari dengan Purify atau bahkan Winter Truncheon, jadi kali ini bisa langsung di out. Oke, tapi kali ini lihat di tempat sana, masih harus mendapatkan Finn. Crossbow of Tank telah keluar, tapi tidak ada terpick off sama sekali Pak Bulu. Oke, hanya Franco tadi sepertinya. Namun untuk kali ini ada efek stun yang langsung diberikan begitu saja. Keyboy! Fataling yang langsung aja mengantarkan Karina untuk bisa masuk ke dalam channel rekan-rekannya. Tapi Kagura malah langsung berhasil didapatkan, tapi Bursa langsung kabur di area tersebut. Arcevon berusaha untuk baca dan Lordnya menjadi milik dari RR Kyoshi. Oke, Albert lagi dan lagi. Albert berulah dengan retributionnya. Aksi tambahan membuat Albert berhasil mendapatkan satu bola. Take Serius. over Lord by Albert. Ini orang benar-benar lagi on fire sepertinya. Lagi dalam kondisi yang stabil dan prima. Bahkan bisa aku bilang, dia lagi benar-benar big fight. HP-nya di bawah 30%. Yep. Fokusnya berbeda, fokusnya ke arah yang lain. Dan bahkan Sans-nya itu dibiarin aja untuk berada di tengah-tengah team fight. Ketika retribution-nya langsung di pop out begitu aja dan bahkan on point. Ini bisa dibilang jadi satu poin yang dilepaskan oleh Onyx Esports di game yang keempat. Karena mereka lagi megang kendali tadi barusan. Yes, Beda 3 level loh Retribution. Coba level dia. 13 berbanding level 10. Dan Immortal. Immortal. Karina Immortal. Dan bahkan lihat di sini posisinya 3000 gold. Berhasil dipegang oleh seorang RR Kyoshi. Turret dipecahkan oleh Skylar dari top lane. Dari bottom lane pun Lord di cover dengan cara zoning out. Tapi lihat posisi dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka sudah kehilangan 2 turret secara bersamaan. 2 turret belum dikeluarkan karena masih ada Flea. Ditahan begitu saja. Dan bahkan terlihat ada Baxia di arah bottom lane. Sans berhasil menutup dengan tortoise sauce-nya kalau gue bilang. Oke, sementara itu untuk Sans belum mau menabrak langsung. Mereka sepertinya berpusat ke arah yang berbeda. Ada lagi Wah. satu buat yang connect ke arah One berhasil langsung diamankan di mana Periksa sekarang. dulu, Ada Bos. lagi satu Way of Dragon yang menghantarkan Arcevon. player Onyx Esports masuk ke dalam jurang terdalam. Bursa yang masuk dari belakang, tapi ternyata di saat dia ingin masuk malah langsung dicek dengan habis-habisan. Mau pergi ke arah mana Bursa langsung dikejar habis-habisan, tapi ternyata tidak, dibiarkan begitu saja. Freestyle dulu bos, R7 kembali berulah aksi tambahan. Membuat dia berhasil mendapatkan Aksi seorang tambahan. Keyboy. Lihat gerakan tambahan dari R7. The Way of Dragon dengan satu buah flicker is on point. Dan Masalahnya balik lagi sih dengan source yang udah dia miliki. Untuk 2 menit ke depan juga nggak bakal masalah kalau seandainya R7 bakal langsung di jump in. Karena mau nggak mau dari Onyx Esports ketika mereka mau all in ke arah R7 artinya mereka membuang banyak source skill. Ada Fataling, ada Yinya Overturn,
Dan belum tentu cewek atau bahkan Drian seorang itu cukup banget untuk bisa meltdown langsung R7-nya. Karena balik lagi, R7 di sini juga covernya banyak. Ada Clay dari jauh, dia bisa nembakin langsung dengan yang namanya Downing Light. Apalagi dengan itemnya R7 sendiri. Blade Armor, Immortal, Silent Drop bahkan kali ini sudah diamankan. Bakal menuju kepada Athena Shield sepertinya. Sehingga nanti Drian yang gak bakal bisa langsung instant kill kepada combo yang dibuat sama Kiboy. Alright, dan bahkan kali ini dengan item yang dimiliki dari seorang cewek, dia mampu udah bisa bertahan melawan seorang Skylar. Win of Nature. Yes, benar banget. Tapi di balik itu dia tetap respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Albert dan juga Clay. Tapi Albert on the way sih harusnya ini. Wah, ada kayak satu Guardian. buah Guardian Helmet, Ya kan? apalagi Kayak dengan Guardian. Ares Belt yang sudah diamankan. Ditambah dengan Clay masih belum punya Winter Truncheon. Clay ini lumayan nantang Kiboy ya lebih tepatnya. Dia selalu menantang setiap apapun. Iya. Pakai apapun, bahkan dia punya Immortal, bisa Dia beli modal 40. Purify doang untuk saat ini dan belum punya Winter Truncheon. Padahal ketika kita ngomongin soal Hydra Defender mau gak mau untuk menghindari Fatalik, dia butuh banget yang namanya Winter Truncheon di momentum yang krusial. Tapi memang kebetulan belum menit 15. Apakah nantinya menuju menit ke-15 akan diamankan secepat mungkin, tapi Lordnya bakal ditahan. Nih Yep. lihat, kelakuan dari Arakio seperti biasa, tapi ada Kitspot di depan sana. Ada Kiboy, belum ada The Way of Dragon, ditahan begitu saja Sax, dan bahkan satu buah blow dia The Way of Dragon, opoint! Atlasnya tergigit, gak bisa bergerak cukup banyak. Satu buah down nilai Kamehameha. Boots, gak ada follow up damage, gak ada yang bisa diberhentikan. Clay bakal cuma dipaksa, Clay down, tapi Boots akan menjadi orang selanjutnya yang hilang. Dua hilang, killing spree didapatkan, dan harusnya Lord ini untuk tim Arakio Hoshi 40. Yap, 4 melawan 3 untuk kali ini. Akankah mereka mau maju ke bagian depan karena Suns-nya tertinggal level, poin retribution-nya pasti berada di bawah Albert untuk mengadakan kontes. Di atas kertas, Albert udah pasti akan bisa jauh lebih unggul. Overcommit, kamu terlalu komitmen. Overtime, waktu yang diberikan sama Onyx Esports di dalam boost tadi terlalu lama. Yep. Ketika Atlasnya udah ketahuan, harusnya udah mulai repositioning. Tapi Kiboy di sana bermaksud untuk melakukan sebuah inisiasi agar nanti maksain ke arah Clay-nya. Namun ternyata Clay itu hanyalah umpan dan terbukti ketika tadi Purify-nya udah di-trigger, lihat Boots-nya juga langsung jump in ke arah belakang, sprintnya sudah digunakan. Ketika udah gak ada sprint, akhirnya Boots yang selama 14 menit pertandingan tidak bisa ditumbangkan dengan instan. Brody dari Skylar lagi dan lagi menjadi pemicu untuk saat ini, dan Clay yang menjadi poros utama atau target operasi utama dari Onyx Esports. Jadi bilang permainannya benar-benar jadi symphony of skill-nya berjalan dengan baik. Players Gold by Livin by Mandiri, Skylar, Albert dan R7 bisa dibilang ini unggul banget dari segi goldnya. Waduh. Oke. Masih lumayan jauh tapi Finn masih belum berulang. Lordnya bergerak, tapi kali ini lihat Downing Light Kamehameha dikeluarkan. Kiboy Skamina fatal, water tergeser. Lihat Finn, Brodian is on my point. God. Oh my God, no way. Mania fatal. Berhasil membuat seorang Kiboy down. Dan bahkan para pemain tim Arakio Hoshi, mereka coba untuk menutup pergerakan dari seorang bos dari top lane. Albert dan bahkan Skylar. Satu anjing Mania. Almost mantap. Needles Flower save the day. Wah, untungnya Needles of Flower masih dimiliki oleh One lewat Iron Hook yang masih bisa digagalkan. Tapi Arakio Hoshi berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dan juga menghancurkan ke arah base utama yang dimiliki oleh Onyx Esports karena mereka sudah mulai berkumpul dengan tidak adanya satu player tumbang. Kagura berhasil langsung didapatkan. Akan Way of Dragon yang dikeluarkan tapi ternyata tidak, karena punya masih lalu di bagian belakang dan ada satu player langsung dibanting begitu aja. Bahkan untuk kali ini one-one-nya menghilang dengan begitu cepatnya. Ada Tony Like-nya, Way of Dragon langsung menendang dan sekarang base turret-nya hancur menjadi... Sang juara bertahan harus bertekuk lutut dengan Raja Galaksi di season yang ke-9. Dan Arakio Hoshi. berarti revenge atau balas dendamnya berhasil. Berhasil. Di bracket yang sama, Dengan di cerita match yang berbeda. sama. Iya, dengan Grand cerita yang berbeda, final. itu dia. Dengan cerita yang berbeda. Oke. Sementara itu kali ini Kiboy-nya udah mulai maju ke bagian depan tadi, di mana terlihat ada Suns pula melakukan sebuah farmingan terhadap satu Little Wanderer, ada Iron Hook tapi belum mengenai ke arah sasarannya. Valir bermain agresif tentunya, ditambah dengan Suns yang kali ini masih juga gak ke arah jungle-nya. Tapi kalau ngomongin soal early game memang kayak aku bilang tadi kan, ini untuk 5 menit awal bakal dikendalikan banget sama Onyx Esports, apalagi Albertnya ketahan di level yang ketiga. Ini bakal jadi malapetaka kalau seandainya setup turtle dia pun masih ketahan di level yang ketiga. Yap, dan Finn pun jalannya agak sedikit tersendat-sendat. Selain dari lumpur rawa yang ada di Lane of Dawn, ada burst fireball yang terus masuk ke arah tubuhnya. Selagi tidak ada satu pergerakan minion, itu akan makin enak lagi burst fireballnya ya. Kayaknya nggak cuma itu nggak sih?
Apalagi dengan tambahan dari pasifnya Franco yang dia tidak boleh terkena dari efek hit. Dan untuk sekarang mau nggak mau dia harus menghindari yang namanya efek. Bisa kita bahkan poking damage yang dilakukan sama seorang Keyboy. Menarik kali ini. Melihat dominasi laning dari seorang cewek atas seorang Skylar di early game cukup membuat cewek bisa bernapas lega untuk kali ini. Karena lihat mereka dari tim Onyx Esports mensibukkan Arkeosi di arah Turtle supaya tidak ada yang bisa melakukan ganking ke arah gold lane. Biar one by one situation karena akan ada perebutan Turtle untuk posisi kali ini. Oke, masih sama-sama level 3 dari God Laner-nya. Sementara itu R7 sekarang udah menyentuh di angka level 4. Sansnya udah mulai mendekat ke area dari Turtle. Turtle masih belum bergerak, ditarik dengan Iron Hook. Belum ada Bloodhound, tapi Turtle-nya again and again menjadi milik dari Arkeosi lewat apa yang begitu baik. Retribution-nya ditarik dengan Nemo Pendant pula. Sansnya berada di bagian belakang, tapi sebuah break impact-nya belum bisa memberikan sebuah damage yang begitu mematikan hingga mendapatkan player Arkeosi. Tapi satu player First Onyx blood. langsung hilang. First blood, Butch korbannya. First blood diamankan oleh seorang RRQ Hoshi yang dimana Boots kali ini dia agak sedikit lupa mungkin ya. Belum memiliki health bar yang cukup tinggi dan untuk emblemnya Profesor. Penetration, Clay, Skylar bener-bener mainin ke arah damage deal dan bahkan sama dengan Rian. Bedanya di sini yang dimainkan untuk penetration fisikalnya adalah Boots dan hampir saja barusan ada Iron Hook yang connect. Namun masih belum ada korban jiwa. Keyboy, Dragon Hybrid. Di sisi lain kalau misalkan melihat dari Finn-nya dia masih tetap bermain dengan hybrid penetration. Jadi dia nggak bakal meninggalkan untuk dari segi dealing damage, tapi Sans juga masih dengan poin untuk cooldown reduction-nya 1 aja. Jangan terlalu banyak ditambah dengan Albert yang 3 poin berarti 29 detik untuk retribution-nya. Alright, dan bakal kita bilang dari seorang Keyboy pun dia akan tetap menjaga posisinya dengan moving speed yang dia miliki. Cuma satu hal, kalau dia tertangkapnya sama posisi dari seorang Skylar dengan stack 4 dan Tono of Memory itu kasusnya bakal beda Profesor kami. Di sisi lain lihat, Burst Fireball dikeluarkan Skylar bakal coba dibalaskan dan flicker ke arah belakang. Sakaratul Maut Skylar bahkan harus menggunakan source skill-nya. Finn kembali kejar habis-habisan. Tapi Clay coba mempertahankan Albert melakukan coverisasi. Clay masih ada sprint. Source skill yang banyak dikeluarkan oleh tim Arkeosi. Mereka ditabrak game seperti kata Profesor KB. 5 menit pertama Onyx Esports mengungguli dari segi team fight. Waduh, ini dia satu weakness poinnya udah terbuka. Ada lagi pergerakan di mana dia mengeluarkan Bloodhound-nya berusaha untuk aksi terakhir tapi tidak sempat karena Franco-nya berhasil diambil duluan. Udah gak ada flicker lagi, udah gak ada lagi harapan untuk dia kabur. Mau gak mau ikhlas saja. Dan keluarkan semua tenaga yang dia miliki saat ini ya Bloody Hand. Tapi kita lihat, di arah bottom lane. Pemain dari tim Onyx Esports, mereka lihat melakukan dominasi yang cukup tinggi di arah gold lane. Keyboy, flicker telah digunakan, gak boleh pulang, mau jadi kalian dapatkan, bakal coba ditumpangin begitu saja. Ternyata platingan di arah bottom lane ditukar dengan seorang Keyboy. Dan juga Turtle itu gak worth it. Karena udah gak ada Vengeance Flame lagi dan bahkan flickernya juga udah digunakan sama Keyboy. Apalagi untuk sekarang. Sans dalam keadaan Baxia Shield Unity tentu fokusnya bakal terbagi-bagi. Cewek juga dalam ancaman. Oke, Downy Light-nya berhasil memberikan damage yang cukup ke arah dari tubuh One-One. One-One pun sepertinya sejauh ini masih selamat dengan item-item yang udah ada. Oke, lihat Tono of Memory. One last hit. Enggak mati, di arah bottom lane masih cewek bertahan Pak Bulog. Oke, ceweknya berada di bagian bawah, tapi untuk item-itemnya ada sebagian part yang udah jadi nih Prof. Iya, Demon Hunter Sword akan dimiliki oleh cewek atau bahkan menurut aku akan lebih baik kalau menuju kepada Wind of Nature terlebih dahulu. Di kondisi dimana Skylar-nya akan menuju pada Blade of Despair, tapi sebenarnya belum ada sebuah setup initiation. Karena untuk sekarang Skylar yang dalam ancaman. Oke, Skylar-nya akankah berhasil didapatkan dan benar aja berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi satu God Liner utama yang dimiliki oleh Arkeosi pun sudah menghilang dan One-One sudah hadir di area tersebut dan kemungkinan mereka akan bisa mendapatkan satu outer turret berada di area bawah. Kecuali mereka akan melepaskan satu area ini. Kalkulasi Sans. flickernya ya tadi. Oh, mancing aja keributan dikit. Coba untuk ngagetin Clay dikit, tapi ternyata nggak mau dikomi. Nggak mau dikomen. Nggak mau dikomen. Hanya membuat sebuah barikade agar One-One-nya bisa fokus untuk bisa menghancurkan satu outer turret yang dimiliki oleh Arkeosi. Alright, kali ini lihat dan saksikan. Waduh. Tarikan dari VN, Finn ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Masih coba berkutat dengan seorang Finn. Ini dari tim Onyx Esports. Mereka udah mendapatkan keunggulan walaupun tidak terlalu banyak, tapi turret yang cukup mahal berhasil diamankan. Albert masih coba untuk mengejar dari segi gold dan 2 level di atas Sans.
2 level di atas Suns, Pak Pulung. Yap, 2 level di atasan lagi dan lagi. Tadi di game sebelumnya Albert pun memimpin dari sisi level, selalu memenangkan dari sisi adu retributionnya. Inilah yang terus-terusan terjadi. Mereka agak sulit untuk melakukan di area peperangan untuk mendapatkan objektif Albert secara lagi. langsung. Tapi ternyata Dapet untuk bahkan. kali ini purple buff-nya. Karena level lagi. Perbandingan level cukup jauh, lihat. R7 mencoba untuk bertahan, I'm offend the flicker, tapi saya ditarik dan burst fireball. Keyboy membuat R7 terpanggang di atas top lane. Membuat dia coba untuk bertahan. R7 satu-satunya orang yang bakal coba dibola oleh seorang Clay. Tertutup, masih coba untuk bertahan. Satu weakness point dan crossbow of tank. Cewek terbang. Win Beneath and Beyond kali ini dari seorang cewek yang masih bisa mendapatkan 1 poin. Yap, memaksakan tadi dengan adanya Inspire yang langsung digunakan untuk bisa mengejar lagi weakness point di bagian belakang tubuh dari R7 dan berhasil. Ada lagi sebuah konsel, namun ketahuan ditembak Downing Wall-nya. Sementara untuk Skylar dengan 1 ton 4 memori langsung menembak punggung dari Valir. Albert, what are you doing? Cewek dan bahkan ternyata belum ada crossbow tank. Albert berhasil mendapatkan 1 tapi lihat Sengin dan Patty Pay membuat Albert terperangkap Thunderclap. Tertepuk tangan Albert kali ini harus take down di arah top lane. Yap, dan Suns memiliki kesempatan untuk bisa mengejar sedikit ketertinggalan dari levelnya. Dimana untuk sekarang Albert level 11, tapi Suns masih level 9. Ada 2 perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk kali ini menabrakkan dirinya pula ke arah Skylar. Berhasil mundur ke bagian belakang, Bloodheart-nya pula. Namun untuk kali udah ada lagi pergerakan dari Mystic Veil. Again and again, terpancing dan hilang. Itu bukan masalah terpancing. Symphony of skill-nya Bloody Hand, Immobilize, Stun, dan terakhir Ton 4 Memory. Mau kabur kemana, Dan Pak? ditambah dengan Vin-nya udah jadi Radiant Armor. Jadi dia bakal lebih kuat lagi ketika ngebadanin dari Keyboy. Dan damage-nya bisa kita bilang. Tadi terlihat banget 1 magical damage aja. Ketika stack-nya udah 6. Dan Keyboy mau nggak mau harus lebih sabar. Targetingnya harus lebih on point. Jangan sampai ke arah Vin. Karena Vin udah kuat banget dan kebal terhadap api. Jadi saya bilang fireproof dia. Oke. Antina Shield bahkan di sini. Keyboy. Menarik untuk menghindari damage dari Clay. Tapi ingat sebenarnya damage utamanya adalah dari Skylar. Dan Skylarnya sudah selesai dengan 1 Bed of Despair menuju kepada Immortal. Mungkin di secondary itemnya dia. Tinggal ditunggu bagaimana nanti ketika big fight di menit-menit Lord muncul. Apalagi 20 detik lagi. Lord pertama mungkin akan up. Dan kali ini Suns-nya under banget dari level. Yep. Berbeda 2 level walaupun udah mengamankan Guardian Helmet. Tapi sepertinya belum cukup. Karena perbandingannya Albert udah punya Athena Shield untuk saat ini. Athena Shield bakal lebih membuat Albert bertahan. Lah, loh. Dan tandanya kali ini Drian butuh defense Clive. Dan bahkan R7 di bottom lane. Mau coba untuk mundur saja. Melihat boost. Dan bahkan tersangkanya Clay tertangkap. Sprint. Lari ada Keyboy. Dan membuat seorang Albert menggocek burst fireball-nya. Di sisi lain, Skylar berhasil mendapatkan turret terpenting untuk Onyx Esports. Karena mereka harus menjaga pergerakan dari seorang Drian Professor dan juga Papulung. Mid lane-nya pecah, mancing mania mantap. Skylar di sana, belum didapatkan Sangin dan bahkan 1 buat dapat memori. Gak berhasil bisa menumbangkan seorang Sun. Benar-benar masih kuat, masih bertahan di arah depan. Yap, Mungkin belum beda ya? ada yang tumbang. Kalau ada Malefic mungkin beda kali ya. Beda. Ada Malefic. DHS apa lagi? DHS apa lagi? Damage tambahannya Babulung yang mungkin masih belum bisa diamankan tapi untuk saat ini. Yap. Apakah penarikan terhadap Suns ini adalah target yang cukup worth it? Karena menurut aku mendingan nunggu momentum aja. Iya, level 10 lawan level 13. Apakah mereka yakin untuk mau mengadakan kontes terhadap 1 Lord ini loh? Retribution Retribution akan kalah 13. jauh banget poinnya. 11. 13 berbanding 11. Wah. Oke, tapi ternyata seperti biasa, tarik ulur. Bukan hanya perasaan, tapi Lord juga terkena tarik ulur. Di sisi lain, pemain tim Onyx Esports, mereka seperti tidak akan melepaskan Lord kali ini dengan sia-sia, Pak Pulu. Oke, sementara itu untuk Albertnya masih berfokus untuk bisa mendapatkan Karelo tersebut. Tapi ternyata Lordnya gak reset. Ada pergerakan pula dari pemain-pemain Onyx. Downy right now langsung aja memberikan sebuah damage ke bagian depan. Namun untuk kali ini ada Aero untuk Mancing jalan mania! bersama ke arah Valirnya. Valir pun down. Ada 1 player dari Onyx Esports langsung hilang. 4 melawan 5. Lihat mancing mania mantap lagi dan lagi fit. Berhasil di tengah kegaduhan, di tengah keramaian dia bisa mencuri hati dari seorang Keyboy. Tertangkap walaupun flicker tak keluar tapi damage-nya semuanya sudah masuk. Terkalkulasi dengan tepat, bahkan R7 gak mau ngelepasin boost begitu aja dengan darah dikali 2. Tidak mungkin bisa ditumbangkan dengan cukup mudah. Yap.
Ini akan semakin sulit lagi, akan semakin jauh dari kata mudah lagi untuk Onyx Esports. Dan diharapkan Onyx Esports harus bertambah kuat agar bisa memberikan perlawanan untuk RRQ apabila mereka ingin menyamakan kedudukan. Oh, dia hampir dikit. Masuk dikit-dikit. Gak bisa. Serius, Masih itu dikit. masalahnya, itu Guardiannya 2 loh. Iya. Ada Ruby-nya R7, Yap. ada Franco-nya Finn. Yap. Dan bahkan kalau misalkan Suns-nya mau jump in walaupun dia menggunakan Demon Slayer. Ini masalahnya level nih. Mau pilih yang mana? Tinggal pilih aja. 3 level perbedaannya. Iya. 3 level ditambah dengan adanya banyak pasukan dari seorang RRQ 3000 gold telah terlihat gap yang cukup nyata. Wow. Di menit yang ke-11, Athena Shield akhirnya didapatkan oleh seorang cewek, respect terhadap seorang Albert dan juga Clay. Bahkan di sisi lain, dengan adanya Athena Shield, tandanya dari Skylar punya celah Profesor KB dan juga Papul. Yap. Jauh ini belum ada pergerakan lagi dari Onyx Esports karena mereka pun terkurung di area dalam pertahanan yang mereka punya. Belum bisa keluar terlalu jauh karena pastinya udah dijaga oleh pemain dari RRQ Hoshi. Ingat, udah menit ke-12 kali ini. Setelah ini Lordnya bakal sudah di-enhance. Darah top lane sana Finn mengeker, Hai. berhasil di-jiggle. Tapi Skylar ditabrak begitu saja. Akan coba dibalaskan keadaannya, tapi di sisi lainnya Suns udah harus respect damage torpat memori dari seorang Skylar tanpa ada follow up damage. Akan coba di follow up begitu saja. Something Light dikeluarkan Keyboy dan Hai, dia lagi. mantap. Berhasil mendapatkan boost, no follow up damage dan burst fireball. Lihat, Atit Brody terpanggang R7 di arah jungle. Dan Keyboy-nya pede banget seorang diri tadi maju ke bagian depan untuk bisa memberikan sedikit perlawanan dan juga mengusir mundur, memperlambat pergerakan pemain RRQ. Namun mereka sudah terlanjur Masih untuk mau, menguasai seluruh jungle yang dimiliki oleh Onyx Esports. Masih maukah mereka invasi di arah bottom lane? Karena cuma satu saja super minion mereka dan Ai. bakal satu buat tarikan. Finn, ini suara rantainya ngeri banget. Dan bakal Suns, what are you doing? Terlalu dive dalam dan bakal Skylar di sana terjepit. Tadi tarik dikeluarkan, flicker dari Finn ternyata kepetok ke benjol. Nggak ada yang lihat benjol Ikis ya. Oke. Bootsnya lari langsung aja. Thunder Clap-nya mengarah ke arah Clay. Tapi Clay-nya sejauh ini masih bisa selamat karena udah langsung Sun. diselamatkan oleh rekan-rekan yang Sun. bisa mencoba untuk langsung play Kinojo menabrakkan diri ke arah dari pemain-pemain RRQ. Gila. Hanya saja untuk kali ini ditahan lagi. Backup-nya begitu indahnya Bagus dilakukan oleh banget pemain RRQ. fight-nya. Dan sekarang mereka dipukul mundur di mana 5 playernya nggak memiliki darah yang cukup penuh. Nggak memiliki darah yang sangat-sangat mumpuni untuk melakukan team fight melawan RRQ. Ini bukan Guardian Angels, Guardian Kings from RRQ. Clay still survive, ditutup semua jalannya. Mau dari kiri, depan, kanan, belakang, semuanya nggak ada jalan. Dan Clay berhasil selamat, tidak terpick off, tidak ada satupun yang hilang dari tim RRQ. Bukan Guardian Angels, Profesor, Guardian King namanya nih. Balik lagi sih, kalau misalkan kita melihat tadi bagaimana mengcovernya bener-bener indah banget. Dan bahkan R7 nggak mau mundur kalau misalkan bener-bener RRQ Hoshi masih dalam ancaman. Dan bahkan lihat di sini, damage dealt by Axe-nya, juga Skylar benar-benar sudah mengunggulinya. Clay dari tadi di lini belakang walaupun ditargeting, tapi Bloody Hand-nya Finn selalu menuju pada Boots. Dan walaupun begitu Skylar dengan damage dealt yang begitu tinggi dan bahkan gold leading-nya 9.700. Dia tentunya sangat amat kaya di sini dengan item yang sudah jadi terlebih dahulu. Yap. Alright, dan bukan hanya itu aja, Lord kali ini masih di Kating. Albert depan sana, Mancima dia mantap. Cecil down, dan bahkan Lord sekali akan di kontes dan retribusi di tangan dari seorang Albert. Oh my Lagi, God. cross bomb take keluar, tapi ternyata masih bisa bertahan. Albert di depan sana mencoba untuk bertahan, masih ada satu buah. Immortality, cewek down, ini bencana. Saat bakal coba ditangkap, saat pun hilang, dan bahkan tersisa 2 player saja. Oh, Mantap! Oh my God! Tukang sampai ke timur God! Oh my God! Ini bencana! Rian, mereka harus bisa bertahan. Masih ada Boss. Akankah RRQ Hoshi menutup permainan ini dengan Wasp Rifle? Boss terlihat dengan cukup jelas. Bakal coba untuk dilamatkan. Clay-nya masih bertahan dan Iron Hook. Kali ini belum ada. Masih Bloody Hand, R7. Dan I'm Rian, one last hit down. Oh my God. Dan disensit RRQ Hoshi. Akankah mendapatkan juara? Dan ini dia juara MPL ini season 9. RRQ Hoshi. The King Wow. is back. RRQ Hoshi pemenang season ke-9 kali ini dengan 4-1. Mereka meyakinkan diri tidak hanya menjadi perwakilan dari MSC tapi menjadi pemenang dari MPL Indonesia season ke-9.